Hai guys, balik lagi bersama dengan gua, Bang Jo Review, dan kita balik lagi ke segmen hunting nih. Jadi mungkin udah banyak banget dari teman-teman yang nanyain, kenapa gue belum bikin video yang nampilin muka sampai detik ini. Mungkin udah sekitar 3 video terakhir tuh isinya videonya hunting semua ya. Oke, jadi mungkin gue pengen kasih tahu sebelumnya buat teman-teman kalau kondisi gue tuh selama kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir lagi emang kurang gitu sehat. Dimana gue sampai saat ini pun ngerasa tenggorokan gue masih kurang gitu enak ya. Jadinya mungkin gue beberapa video ini bakal bikin video hunting kayak gini supaya teman-teman bisa tetap terhibur dan juga dapat edukasi tentang barang-barang hunting yang biasanya gue cari. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang udah nungguin video review gue yang full gitu, teman-teman sabar aja, gue lagi siapin satu video untuk teman-teman. Dan di video kali ini gue baru aja beli salah satu mantan flagshipnya Samsung nih, yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Teman-teman pasti yang udah ikutin segmen hunting ini mungkin inget ya, kemarin itu gue sempat dapetin Note 20 Ultra yang harganya itu 4,999 juta. Kali ini gue dapet harga yang jauh lebih gila lagi nih, yaitu 2.999.000 aja. Minusnya sendiri di sini teman-teman mungkin bisa lihat iklannya. Kalau kata sellernya sih ini minusnya cuma ada lecet-lecet aja sama ada green line di layarnya. Tapi nanti kita bakal cek secara menyeluruh nih. Kira-kira HP-nya tuh bagus apa kagak. So di sini gua udah siapin paketnya. Jadi untuk alamatnya ada di balik sini. Gua sengaja tutupin. Dan mungkin kita langsung aja unboxing si paket HP-nya. Oke. Jadi sini gue udah siapin cutter buat unboxingnya. Dan kita langsung buka aja paketnya sama-sama. Oke. Sip, di sini ada cable wrap lagi. Dan kita buka lagi aja. Wah, ini paketnya lumayan safety ya guys ya, karena sisanya tuh lihat kayak kasih busa-busa gitu, spons. Ini salah satu yang patut ditiru, karena selama ini gue kalau beli barang tuh jarang banget yang proteksinya sebagus ini ya. Oke, jadi di sini diplastikin lagi si Note 20 Ultra-nya, tuh ya. Dan kita langsung buka aja. Kira-kira gimana unitnya. Sip. Wah, kayaknya dikasih casing guys. Oke. Jadi ini adalah si Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya. Teman-teman bisa lihat ya, ini sellernya baik banget. Gue dikasih casing. Bening sih, meskipun udah kuning tapi nggak apa-apa. At least setelah ini gue masih ada proteksi buat HP-nya. Oke, sini gue beresin dulu supaya nggak ada kotoran-kotoran. Dan ya, ini adalah si Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya. Teman-teman bisa lihat ya, ini keren banget si Note 20 Ultra-nya. Dari belakang sih masih cakep banget, masih mulus. Terus kalau dari segi fisik sampingnya emang ada beberapa lecet ya, kayak di pojok sini nih ada beberapa lecet. Tapi lecetnya tuh yang enggak signifikan banget gitu. Masih kelihatan mulus lah kalau kita lihat secara overall. Oke, untuk layarnya juga teman-teman bisa lihat ini udah terpasang anti gores yang matte. Dan mungkin kita langsung aja nyalain si Note 20 Ultra-nya. Oke, di sini udah kelihatan ya minusnya, teman-teman bisa lihat tuh ya. Ada green line 3 biji di layarnya. Dan ini green line ini buat teman-teman yang belum tahu, ini emang penyakit bawaannya Samsung Galaxy Note 20 series ya. Jadi di S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra itu hampir semuanya punya masalah yang kurang lebih mirip. Mungkin sedikit lebih parah di S20 series karena itu ada masalah green screen juga. Tapi di sini untuk masalahnya di Note 20 Ultra sih overall yang baru gue lihat baru green line aja ya, atau kalau kata teman-teman namanya adalah lightsaber. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan awal dari si Note 20 Ultra-nya. Dan mungkin seperti biasa gue bakal setting-setting dulu kali ya, supaya buat hemat waktu juga. Dan nanti gue bakal balik lagi sama aplikasi yang udah gue install. Yuk. Oke guys, jadi sekarang HP-nya udah selesai gue setting-setting dan juga install aplikasi.
Sebenarnya gue nggak install aplikasi juga sih, tapi gue tepatnya gue transfer data si Flip 4 gue ke Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Jadi di sini untuk aplikasinya jadinya sama persis kayak Flip 4 gue. Dan di sini mungkin pertama-tama kita bakal cek dulu ya beberapa fungsi dari si Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Kayak contohnya di sini gue bakal tes untuk S Pen-nya. Jadi di sini kalau untuk S Pen-nya masih berguna ya, teman-teman bisa lihat tuh S Pen-nya masih bisa dipakai. Dan mungkin kalau gua pengen coba buat bikin catatan, teman-teman bisa lihat ya, ini S Pen-nya masih berfungsi dengan sangat baik. Oke. Terus tadi gue juga udah sempat cek di bintang pagar 0 bintang pagar di bagian telepon sini, dan gue nemu fakta menarik ya. Jadi si Samsung Note 20 Ultra yang gue pegang sekarang ini tuh HP-nya belum pernah dibongkar guys. Tuh ya, teman-teman mungkin bisa lihat di barometer sensor, terutama di bagian pressure-nya nih. Di sini kalau gua tekan dia masih naik guys. Jadinya ini bisa jadi indikasi kalau HP-nya tuh belum pernah dibongkar. So bisa dibilang gua cukup beruntung dapat unit yang masih fresh banget. Soalnya kata orangnya sih si Green Line itu bisa kejadian gara-gara update software guys. Jadi emang kalau gua cek di beberapa forum kayak di Facebook atau di Google gitu ya, itu banyak banget orang-orang yang ngalamin masalah Green Line ini setelah mereka update software. So bisa dibilang emang si Note 20 series ini sama S20 series adalah produk yang agak gagal dalam tanda kutip. Tapi nggak apa-apa lah, kita sekalian juga bahas kira-kira performanya tuh gimana sih buat dipakai di tahun 2023. Oke, jadi kalau kemarin gua udah bahas, mungkin kita bakal refresh lagi aja, dimana gua bakal kasih tunjuk ke teman-teman nih mengenai chipset dan juga dapur pacu yang dipakai sama Note 20 Ultra ini. Jadi di sini untuk RAM-nya sendiri si Note 20 Ultra ini pakai RAM berukuran 8GB dan juga storage-nya tuh 256GB. Dan untuk chipsetnya sendiri teman-teman mungkin bisa lihat ya, HP ini tuh pakai Exynos 990. Menurut gua sebenarnya chipset ini masih lumayan kenceng sih, karena gua kemarin cobain si S20 Plus tuh, itu menurut gua performanya masih lumayan banget buat main game kayak PUBG Mobile. Tapi mungkin nanti kita bakal coba yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact. Dan sekarang kita lanjut dulu ke bagian layarnya nih. Ini adalah satu buah nilai plus dari si Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Layarnya ini tuh pakai ukuran 6,9 inch dengan panel dynamic AMOLED. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini tuh layarnya curve dan punya resolusi Quad HD+. Refresh-nya pun juga udah pakai yang 120Hz, jadinya ini udah smooth banget. Cuman ya palingan kayak kata gua tadi guys, masalahnya Samsung flagship 20 series itu tuh ada di bagian lightsaber. So pasti teman-teman hati-hati buat yang pengen beli S20 series ataupun Note 20 series, karena ketimbang kalian ambil seri tersebut, mending kalian coba lirik yang seri lainnya nih, kayak contohnya S21 atau S21 Ultra. Itu menurut gua lebih bagus untuk layarnya, karena si masalah Green Line itu jarang banget kejadian di seri tersebut. Oke, jadi mungkin sekarang kita bakal lihat juga untuk kameranya. Kita lihat fungsi-fungsinya. Di sini kalau gua lihat sih untuk kamera utama so far so good ya. Ini masih aman banget. Terus ultra wide-nya kita lihat masih aman. Sama yang paling keren nih, ini ada kamera telefotonya. Ini 5 kali zoom ya, teman-teman bisa lihat. Ini juga aman, nggak ada masalah. Terus kalau untuk kamera selfie-nya, ini juga masih bagus. Teman-teman bisa lihat tuh ya, ada tangan gua, ini masih aman. Dan palingan sih untuk kameranya ini nggak ada masalah ya. Jadinya bisa dibilang gua cukup beruntung sih dapetin HP yang minusnya cuma di Green Line aja. Harusnya sih ini kalau dipakai buat sehari-hari nggak bakal ada masalah yang gimana-gimana. Tapi palingan ya masalahnya di Green Line-nya aja nih, yang harusnya makin lama tuh bakal makin banyak. Karena kemarin gue sempat pengalaman si S20 Plus yang kemarin gue unboxing, itu tuh sebelum gue jual, dia garisnya ada sedikit nambah guys, 1 biji di bagian sini nih. Jadinya mungkin buat teman-teman yang ngalamin masalah yang sama, ya nggak ada cara lain guys. Palingan kalian cuma bisa ganti layarnya aja, supaya si screen-nya ini tuh bisa jadi kayak baru lagi.
Terus untuk yang berikutnya gue bakal kasih lihat juga untuk Antutu 10-nya si Note 20 Ultra ini. Dimana tadi gue udah sempet coba ya, dan HP ini tuh berhasil dapetin skor 758.000. Tuh ya, teman-teman bisa lihat di sini skornya ada di 758.000. Cuman untuk GPU testnya tadi itu gue pakainya yang Antutu 3D Lite ya, karena si Antutu 3D yang regular itu tuh udah nggak bisa dipakai di Note 20 Ultra ini. Tapi nggak masalah, skor segitu tuh menurut gue masih cukup gede. Dan mungkin untuk ngetes performa yang lebih lanjut, gue bakal coba sama game yang paling berat kali ya, yaitu adalah Genshin Impact. Cuman sedikit tips buat teman-teman pemakai HP Samsung, saran gue teman-teman bisa install dulu aplikasi game plugins. Karena di aplikasi ini teman-teman bisa setting banyak pengaturan dari performa HP kalian ya. Kayak contohnya di sini gue pengen nyetel si Genshin Impact, ini tuh gue bisa fokusin performanya mau kemana. Kayak contoh mau max FPS atau mau grafiknya yang lebih tajam lagi. Gue di sini pilih yang max FPS supaya HP-nya tuh lancar buat dipakai main game. Jadinya tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja masuk ke gameplay Genshin Impact-nya. Oh guys, jadi di sini kita udah masuk ke Genshin Impact-nya. Dan sebelumnya ini udah gua setel dulu ya grafiknya ke medium 60 fps. Jadi di sini gua pakai medium 60 fps karena ini adalah HP yang udah cukup berumur. Dan teman-teman bisa lihat untuk frame rate-nya ini tuh ada di kisaran 40 sampai 55 fps-an. Tuh ya, teman-teman bisa lihat ini frame rate-nya emang bisa dibilang nggak stabil-stabil amat. Tapi menurut gua game plugins ini cukup ngebantu nih guys. Karena kalau seandainya HP-HP Samsung itu nggak dipakein si game plugins atau game booster plus, ini performanya bakal ke limit guys. Teman-teman bisa lihat ini untuk frame rate-nya masih cukup bagus untuk ukuran Exynos 990. Cuman palingan kekurangannya ya ada di suhunya aja nih, yang sekarang itu udah nyampe di 41 derajat. Jadi emang bisa dibilang kekurangan dari chipset Exynos itu adalah dari manajemen suhunya. Makanya kenapa kalau seandainya kita nggak pakein si game plugins atau game booster plus, itu tuh throttlingnya bakal berasa banget. Cuman untungnya karena gue ada install si game plugin sama game booster plus, makanya sekarang tuh frame rate-nya masih stabil banget. Tapi balik lagi guys, kekurangannya tuh ada di suhunya yang sekarang udah mulai berasa panas di bagian belakang sini. Jadinya untuk tes singkatnya palingan segitu dulu aja. Dan gue sih bisa bilang untuk harga 2,999 juta, si Note 20 Ultra ini tuh worth it banget nih. Even kalau seandainya dihargain 3,999 pun menurut gua HP ini tuh masih worth it banget buat teman-teman beli. Tapi mungkin kalau seandainya teman-teman emang nggak bisa tolerir masalah layar kayak gini, gua saranin sih skip aja. Soalnya menurut gua orang-orang yang cocok buat beli HP ini adalah orang-orang yang emang pengen ngerasain experience dari Note series-nya Samsung, tapi budget mereka tuh terbatas, jadinya pengen cari yang minusan aja. So, palingan segitu dulu aja video kita untuk unboxing singkat si Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan mungkin buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja bisa klik tombol like sama subscribe channel ini ya. Dan kalau teman-teman suka sama konten-konten hunting kayak gini, teman-teman langsung aja drop komen di bawah. Kira-kira nextnya gua hunting HP apa lagi. Terus mungkin buat teman-teman yang kemarin HP-nya udah gua unbox tapi belum gua review, teman-teman sabar aja tungguin video reviewnya. Karena kondisi kesehatan gue udah makin membaik nih. Dan sekarang ini gue lagi produksi beberapa video untuk video full review dari HP-HP yang kemarin udah gue unbox. Jadi palingan udahan dulu, gue Bang Jo pamit. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.